karena ibarat orang sakit ini kan 20 tahun Mas Budi saya. 20 tahun menjalankan proses transaksi dengan lembaga keuangan itu. Allah. Itu bukan hal yang mudah, kemudian kita bisa lepas sedemikian itu. Jadi saya kadang-kadang berpikir alhamdulillah sekali lewat hasil MTR, ya ibarat sebuah penyakit yang sangat kronis 20 tahun itu. Saya itu berpikir bagaimana agar saya itu bisa lepas dari utang-utang ini. Ternyata Allah mentakdirkan saya bisa bertemu dengan MTR, dan alhamdulillah ternyata langkah saya ambil bergabung dengan MTR, ternyata utang-utang saya semakin hari semakin kecil. Alhamdulillah. Jadi dengan wasilah ilmu-ilmu yang di MTR, ternyata berarti yang utangnya baru 5 tahun, 6 tahun, wah tambah kecil kan gitu. Kesempatan untuk lunasnya lebih besar. Lebih mudah. Gitu. Yang 20 tahun yang kronis saja bisa, apalagi yang 5-6 tahun, oh tambah kecil itu. 20 tahun yang kronis saja bisa, apalagi yang 5-6 tahun, oh tambah kecil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, di siang yang berbahagia, kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jawa Timur. Beliau pengusaha elektronik dan alhamdulillahnya beliau utangnya semuanya selesai, nilainya miliaran. Tapi karena keistiqomahan beliau, alhamdulillah utangnya berhasil lunas dan hidupnya sekarang harmonis dan dakwah kemana-mana. Beliau adalah Pak Ustadz Nur Khozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Walaupun aktivitas dengan tokonya masih ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun pada musim seperti ini, alhamdulillah masih di kebanyakan orang banyak yang merasa mengeluh dengan bisnisnya. Alhamdulillah, kita syukuri ternyata kita masih bisa tumbuh. Masya Allah, di era pandemi beliau alhamdulillah terus bertumbuh. Padahal pada kata orang, banyak orang yang sudah mulai tidak kuat lagi menjalani kehidupan di era pandemi ini. Baik, Pak Nur Khozi, alhamdulillah sudah lunas utangnya. Alhamdulillah, ini tinggal sedikit tapi bisa saya kendalikan. Insya Allah tahun ini insya Allah doakan clear semua. Masya Allah, nilainya kan cukup fantastis juga kan ya, karena miliaran ya. Insya Allah. Dulu ada goals yang luar biasa dalam waktu setelah ikut kegiatan masyarakatan Pariba, justru berapa bulan saja alhamdulillah dapat big win luar biasa. Iya, benar. Saya gabung di SMATR 2018 di Jogja waktu itu ya. Alhamdulillah di pembelajaran SMATR ada semacam azam dan saya kan lebih dari 1 titik. Oke, berapa total semuanya? Kalau enggak salah dulu 9 titik. 9 titik. Lumayan menekan. 9 titik. Alhamdulillah yang 1 titik demi 1 titik selesai sesuai dengan azam. Alhamdulillah. Azamnya berapa bulan? Atau berapa lama? Kalau enggak salah cuma sekitar 6 bulan. 6 bulan saja? 6 bulan, beberapa titik selesai clear ya. Karena memang saya ingin segera menyelesaikan hutang-hutang itu. Dan saya tidak bisa membayangkan seandainya tanpa wasilah MTR. Iya, terus terang saya tidak bisa membayangkan, mungkin ketakutan, kemudian keluarga berantakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur lewat dulu saya kenalnya di YouTube pertama. Masya Allah, dulu berkenalan di YouTube dan sekarang kita menginspirasi di YouTube. Masya Allah. Dulu saya itu biasa kalau orang luar pusing kan, saya kan sebelum ibarat kapal itu yang lagi oleng. Nah, saya itu jual beberapa aset, beberapa titik, dapat dana segar, saya masukkan untuk perputaran bisnis saya, habis lagi. Kemudian berjalan 1-2 bulan, oleng lagi ibarat kapal, saya jual lagi beberapa titik, saya masukkan lagi ke untuk dana segar perputaran toko, kok habis lagi. Kemudian saya alhamdulillah mungkin Allah sudah menghendaki agar yang namanya utang ini, terutama ada ribanya ini, kemudian Allah mengabulkan doa-doa saya. Amin. Mengabulkan doa-doa saya.
Alhamdulillah lewat wasilah MTR, doa saya itu dikabulkan oleh Allah. Dan yang lebih penting, keluarga tetap harmonis. Iya, keluarga tetap semakin mesra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semakin mesra, bisnis walaupun berjalan dari awal lagi kan, karena ibarat orang sakit ini kan 20 tahun Mas Budi saya. 20 tahun menjalankan proses transaksi dengan lembaga keuangan itu. Itu bukan hal yang mudah, kemudian kita bisa lepas sedemikian itu. Jadi saya kadang-kadang berpikir alhamdulillah sekali lewat wasilah MTR, ya ibarat sebuah penyakit yang sangat kronis 20 tahun itu. Saya itu berpikir bagaimana agar saya itu bisa lepas dari utang-utang ini. Ternyata Allah mentakdirkan saya bisa bertemu dengan MTR, dan alhamdulillah ternyata langkah saya ambil bergabung dengan MTR, ternyata utang-utang saya semakin hari semakin kecil. Alhamdulillah. Bisnis sekarang ibarat dulu ada surplus, sekarang surplus sudah di tangan. Jadi jering-jeringnya itu sudah di tangan. Dulu kan jering-jeringnya masih kita sisihkan beberapa untuk bayar angsuran dan sebagainya. Gitu. Real cash money-nya itu dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk cicilannya ya Pak ya? Iya, betul. Tadi kronis 20 tahun dan obatnya lewat wasilah masyarakat tanpa riba. Pertanyaannya begini, apa sih yang diajarkan oleh MTR atau apa yang diberikan oleh MTR hingga Bapak bisa bahasanya menyelamatkan 20 tahun kronis terlilit utang? Gimana Pak? Baik Mas Budi. Saya itu sebenarnya keinginan untuk menyelesaikan utang-utang itu sudah lama, tetapi kan tidak tahu jalannya. Masya Allah. Nah, bergabung di MTR ini kita dikasih tahu jalannya. Ini loh cara menyelesaikan utang-utang secara syar'i, bersahabat dalam dakwah, andab asor, berdakwah terus gitu. Jadi dengan wasilah ilmu-ilmu yang di MTR ternyata berarti yang utangnya baru 5 tahun, 6 tahun, wah tambah kecil kan gitu. Kesempatan untuk lunasnya lebih besar. Lebih mudah. Gitu. Yang 20 tahun yang kronis saja bisa, apalagi yang 5-6 tahun, oh tambah kecil itu. Masya Allah. Ini jadi semangat nih buat teman-teman yang lain. Subscribernya MTR ini kemudian terinspirasi dengan apa yang saya sharingkan ini. Amin. Ya. Dulu pertama kali bergabung di Jogja tahun 2018. Dan alhamdulillah Big Win pertama 6 bulan sudah selesai. Masya Allah. Setelah itu kan tadi dibilang semakin harmonis, usahanya semakin berkembang. Usaha di bidang elektronik, betul ya Pak ya? Betul Mas Budi. Baik. Permasalahan banyak orang ketika memang mereka sedang usaha gitu ya, khususnya ketika mereka usaha apapun, biasanya kan mereka kan untuk ada namanya kan ada utang dagang, ada berkaitan dengan supplier yang mereka tidak bisa bayar. Nah, ada cerita menarik dulu Pak Nur Hozi katanya, nah ini mau konfirmasi juga nih, katanya dulu itu punya utang dagang besar, bahkan hubungannya sudah tidak baik-baik saja dengan supplier. Tapi ketika bergabung dengan MTR dan ada trik-trik yang diajarkan oleh MTR hingga akhirnya supplier bisa memberikan barang tanpa memberikan uang. Betul nggak sih? Ada gimana? Itu alhamdulillah sekali. Ya memang benar, kalau kita sudah bertakwa itu Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ini buktinya, saya sudah buktikan itu real adanya. Setelah saya berhijrah, supplier itu saya telepon, saya komunikasi dengan mereka. Bahkan ada beberapa yang sudah macet itu saya WA, saya telepon, malah tanggapannya enggak marah, malah memberikan emoji senyuman gitu. Masya Allah. Dan beberapa supplier itu akhirnya mendukung, ya Pak, enggak apa-apa Pak Nur, ya, enggak apa-apa, kita saling percaya. Akhirnya sampai hari ini terus memberikan barang itu ke saya. Kemudian yang sisa lama itu saya kasih secara bertahap. Jadi saya dikirimi barang baru, saya kan enggak ada angsuran nih sekarang. Betul. Nah, angsuran yang biasanya kemarin buat angsuran, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar nota yang sudah macet. Tentu ada kebahagiaan dua-duanya, kebahagiaan dari Pak Nur Hozi juga, kebahagiaan dari supplier juga. Yang dulu anggapannya adalah karena macet kan hubungannya nggak bagus, dan berharapnya ketika mungkin mereka sudah blacklist kita, atau mungkin mereka tidak ada mau kirim barang lagi. Tapi ternyata ketika kita berhubungan baik,
supplier memberikan barang. Betul. Dan betul. itu real ya Pak? Iya, ya? betul. Jadi memang di MTR itu tidak hanya diajari bertobat, tapi berkomunikasi dengan supplier dengan baik itu ternyata diajari. Alhamdulillah. Jadi akhirnya apa? Silaturahmi tetap jalan, bisnis tetap jalan, ya barang tetap dikirimkan ke kita sebagai konsumen atau sebagai penyalur barang dari mereka. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kebahagiaan. Pak, dulu before afternya itu gimana sih Pak? Kan sebelum bergabung dengan MTR sama setelah bergabung dengan MTR kan gitu. Tadi kan 20 tahun kan bukan waktu yang betul. Yang singkat. Ya, betul. Jadi gini, saya itu 2018 itu saya berpikiran gini, masa saya akan mewariskan utang pada anak saya gitu. Itu motivasi yang paling terbesar dengan saya. Saya sebelum meninggal, mohon maaf, harus seluruh urusan ini clear. Jadi nanti saya estafet bisnis saya berikan kepada anak ini memang tidak ada tanggungan, kecuali bisnis dagang yang memang memang saling berputar. Akhirnya alhamdulillah, seandainya saya tidak bergabung di MTR ini sebelumnya sebelum bergabung saya tidak tahu. Karena kepala ini sudah ini gimana komplikasi takut rumit, disita, dilelang, nanti dipermalukan di depan umum dan lain sebagainya, terbayang di kepala kita, di kepala saya ini. Ya takutnya bukan main. Dan akhirnya alhamdulillah setelah gabung bersama event SMATR, dilanjut PVTR, dilanjut pembelajaran yang lainnya, kita menghadapi dengan senyum. Masya Allah, ketakutan yang ada di kepala nggak terjadi. Tidak terjadi, hilang semua. Ya itu motivasi yang diberikan oleh para coach yang ada di KSW ini. Baik, banyak orang yang hadir kan gitu ya, yang memang berasumsi kepada masyarakat tanpa riba, mana mungkin utang yang ratusan miliar bisa selesai, dan hitungannya justru kalau tadi Pak Nurhozi kan bulan ya, ada yang 2 hari 3 hari selesai, dan mereka memang tidak menurut mereka ini nggak real, nggak nyata. Menurut Pak Nurhozi itu bagaimana? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini kan sudah dijanjikan sama Allah. Jadi orang itu kalau sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Masya Allah. Maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dengan firman Allah, terus percaya sama siapa lagi? Masya Allah. Ini kuncinya sebenarnya. Semakin kita bertakwa, maka kemudahan pertolongan Allah itu akan semakin mudah diberikan kepada kita. Itu kuncinya. Nah, bagaimana mungkin kalau kita sebelum bertobat kemudian Allah memberikan pertolongan pada kita? Ya tidak mungkin. Kita masih bergelimang dengan dosa-dosa, ya tidak mungkin Allah akan menolong kita. Itu kuncinya Pak Mas Budi. Bertobat kemudian yakin. Bertobat, yakin, bertakwa kepada Allah. Insya Allah kemudahan tidak usah kita mikir bagaimana nanti penyelesaiannya. Tangan Allah akan diturunkan menolong kita. Itu Masya Allah. Seperti itu keyakinan yang terbentuk pada kami setelah mengikuti event SMATR dan seterusnya. Baik, sekarang setelah memang alhamdulillah beberapa sudah lunas utang, tinggal beberapa mungkin utang dagang ya Pak ya. Nah alhamdulillah sekarang dakwahnya kenceng sekali nih, khususnya di Jawa Timur. Apa yang mendorong Pak Nur ini merasa saya mau berdakwah deh, padahal kan punya usaha juga yang harus diurusi kan gitu ya. Baik Mas Budi. Sebenarnya kewajiban dakwah itu kan tidak hanya para ustadz, para kiai, para guru dan lain sebagainya. Kita sebagai pebisnis pun harus mempunyai kewajiban berdakwah. Para pebisnis punya kewajiban berdakwah. Bagaimana mungkin kalau kita sudah mengetahui syariatnya tidak dibagikan kepada para bisnis, para saudara-saudara kita, maka kita akan berdosa. Itu yang mendasari saya tetap berdakwah lewat wasilah MTR ini. Alhamdulillah, Masya Allah, indah sekali. Iya. Baik. Yang memotivasi saya nanti akan mendapatkan pahala investasi. Amin. Itu yang diharapkan Pak. Masya Allah. Dulu butuh berapa lama waktu untuk memahami, saya memang benar-benar mau bergabung dengan MTR. Karena kan banyak orang juga yang masih menimbang-nimbang MTR ini benar atau tidak, ini arahnya kemana, tujuannya apa, kan begitu Pak ya. Nah, butuh berapa lama untuk bisa bergabung dengan MTR? Bagaimana Pak? Alhamdulillah saya waktu ke event pertama karena memang ibarat seorang yang tenggelam di sungai.
kita akan gapai apa saja, akan raih apa saja, padahal kita tahu sebenarnya rumput itu kan tidak bisa menahan diri kita yang terbawa oleh arus itu. Nah, alhamdulillah pada saat saya dalam kondisi utang yang begitu, ini kalau tidak di-cut maka insya Allah aset-aset saya akan semakin habis. Soalnya sebelum saya bergabung di MTR, beberapa titik sudah saya jual. Berarti ini ada yang salah dengan apa yang saya lakukan ini. Ternyata betul setelah mengikuti event SMATR itu ada yang salah. Alhamdulillah yang saya buat pegangan ini adalah sebuah komunitas yang benar. Akhirnya saya pun sadar, oh ini saya harus juga ikut berdakwah bersama MTR. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi pada saya ingin membagikan, menyebarkan pada saudara-saudara agar kebahagiaan yang saya dapat ini bisa dirasakan oleh pebisnis muslim yang sekarang masih terjerat dengan utang. Gitu yang membuat motivasi. Baik. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya ada yang salah. Di antaranya dulu pernah beberapa kali jual aset tapi tidak untuk melunasi, tapi untuk nambah modal. Tapi justru tambah terjerumus gitu ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa oh ini saya salahnya di sini nih? Gini Mas Budi, di samping kalau setelah kita memahami event SMATR itu jelas haram kan? Artinya haram berarti nanti dimusuhi oleh Allah. Berarti otomatis keberkahan sudah tidak ada. Dan tidak ada. Itu dari sisi kacamata agama. Yang ya kalau sudah keberkahan tidak ada, maka ya bisnisnya ada saja. Pengeluaran yang tidak terduga itu ada saja. Ada gitu. Ketidakbarokahan. Ada ketidakbarokahan. Jadi bayangkan dulu waktu itu hanya untuk membeli sebuah roda mobil untuk operasional kita saja harus mengutamakan untuk mengangsur dulu. Padahal menurut ban ini roda mobil ini kan untuk operasi kerja. Karena kita masih takut harus mengangsur di ada cicilan, ada cicilan, khawatir di blacklist dan lain sebagainya. Mengutamakan mengangsurnya. Belum lagi nanti ada penambahan hal-hal yang tidak terduga. Intinya jual aset masuk ini ya sebentar lagi habis lagi. Gitu. Masya Allah. Saya pahami tadi ada memahami akar masalah gitu Pak ya. Memahami akar masalah. Akar masalahnya tadi tentang keyakinan. Baik, banyak orang yang di luar sana yang memang ya mereka ikut MTR itu maunya jadi solusinya apa gitu Pak. Nah ini ngobrol-ngobrol tentang solusi apa yang diberikan solusi MTR gitu. Rata-rata orang yang baru bergabung dengan MTR itu biasanya nanti akan dipinjami uang. Apakah itu dilakukan oleh MTR atau gimana Pak? Tidak. Di MTR itu merubah mindset kita, merubah mindset pemikiran kita yang dulu itu bergantung sama utang, yang dulu itu bergantung sama lembaga keuangan. Nah ini tidak saya ceritakan, tidak siapa-siapa, diri saya sendiri. Jadi utang belum selesai sudah menghitung, oh ini nanti akan saya take over, ini akan saya top up dan lain sebagainya. Jadi tidak yakin kalau tidak utang. Nah ini yang dirubah di event pertama SMATR itu merubah mindset kita agar bergantung kepada Allah. Masya Allah. Nanti Allah yang akan mengatur jalan kita, yang menghadirkan supplier, yang menghadirkan pembeli ke bisnis kita adalah Allah. Tapi dengan catatan kita harus memantaskan diri di hadapan Allah untuk ditolong. Itu saja. Masya Allah. Itu yang saya yakini sekarang. Gitu. Dan Allah terbukti. Dan insya Allah ini kan sudah janji Allah. Berarti berlaku pula untuk para pebisnis Islam yang lainnya. Ini karena ini sudah janji Allah. Kalau kita sudah bertakwa maka Allah akan menolong, memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Masya Allah. Luar biasa. Ini jadi memang gini Mas Budi, saya merasa ibaratnya berutang budi atau berutang jasa terhadap MTR kalau saya tidak membantu dakwah MTR. Gitu. Masya Allah. Makanya motivasi kemudian saya bergabung di Pegiat ini ya salah satunya itu. Alhamdulillah. Dan banyak juga teman-teman di Jawa Timur yang lewat tangan Pak Nur ini alhamdulillah mulai sadar gitu Pak ya. Walaupun saya sering keluar kota ke daerah lain, itu bisnis tetap jalan. Alhamdulillah. Di rumah kalau bisnis tetap jalan, dakwah jalan, bisnis jalan. Ownernya jalan-jalan. Jalan untuk dakwah tapi Pak ya. Masya Allah. Bukan jalan-jalan untuk main-main, tapi untuk dakwah.
Jadi bisnis tetap jalan, ownernya dakwah juga jalan, ngajinya juga jalan. Alhamdulillah. Jadi nanti setelah itu semua tercipta, nanti harmonisasi keluarga juga berjalan. Itu yang kita harapkan sekarang. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Pak, ada saran-saran buat pengusaha-pengusaha khususnya yang mereka sedang terikat, ada tanggung jawab pada lembaga keuangan dan mereka sedang pusing luar biasa. Apa sih Pak sarannya Pak? Oh ya, terima kasih. Bagi sahabat-sahabatku para pengusaha muslim, para pengusaha muslim, segeralah menyadari apa yang kita lakukan, bahwasanya selama ini yang kita lakukan ternyata melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau yang sudah melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah, otomatis maka insya Allah bisnisnya tidak akan berkah. Nah, kalau sudah tidak ada berkah, terus hidup kita ini mau apa? Kalau tidak mau mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidup ini adalah ibarat seorang yang safar yang hanya berhenti sebentar. Bukan tujuan dari hidup, tetapi hanya berhenti sebentar untuk melanjutkan perjalanan yang akan datang. Yang lebih panjang. Yang lebih panjang tentunya. Oleh karena itu, kalau kita ini hidup hanya sebentar, masa kemudian kita menghalalkan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bisnis dengan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan. Dan perlu ketahui sahabat saudaraku semuanya, bahwasanya yang namanya bekerja sama dengan lembaga keuangan pasti ada manfaat di sana. Nah, manfaat inilah yang dinamakan riba. Kalau riba berarti sudah haram. Masya Allah. Nasihat yang mulia, semoga bisa memberikan inspirasi buat yang lainnya Pak, khususnya yang mereka sedang terikat utang dan riba. Pak, sekarang usaha di bidang elektronik. Nama tokonya apa Pak? Cahaya Elektronik. Cahaya Elektronik. Tempatnya ada di mana barangkali teman-teman mau? Tempatnya di Kabupaten Lamongan, tapi di kecamatannya. Di kecamatan. Di desa Sekaran, kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Masya Allah. Jual apa saja nih Pak? Ya pokoknya barang elektronik. Barang-barang elektronik, televisi, kulkas, mesin cuci, AC, kipas angin, kompor. Masya Allah. Dengar-dengar penguasa Lamongan. Ini elektroniknya partner nih. Insya Allah. Nanti insya Allah next keinginan saya seperti itu, insya Allah. Amin. Berjalan bertahap. Insya Allah. Sebagai ladang untuk perjuangan dakwah ya Pak ya. Bensinnya ya Pak ya. Kita harus optimis. Insya Allah nanti akan ke sana. Harus optimis. Masya Allah. Pak Nur, semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang di luar sana sedang dalam kondisi sedang berjuang. Insya Allah mau jumlahnya berapapun, insya Allah bisa selesai Pak ya. Bisa selesai. Kuncinya tadi bahwasanya ada keyakinan kita kepada Allah. Iya, yang 20 tahun aja bisa selesai, apalagi yang 5, 3, 6 tahun. Wah, catat. Yang 20 tahun saja sudah kronis penyakitnya bisa selesai. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ngansur lagi, usahanya semakin berkembang. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu, bisa ikuti jejak beliau untuk ikut bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Pak Nur Qazi, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga semakin berkah, usahanya semakin berkembang, semakin istiqomah dalam berjuang, dalam proses membantu pengusaha-pengusaha di Jawa Timur. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Kita baca istighfar 3 kali Pak. Astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.